Ya, nikah muda itu memang ada beberapa faktor ya. Kenapa nikah muda? Biasanya faktornya pertama ya, anak kita itu cenderung tidak bisa mengelola libidonya ya. Daripada membahayakan ya, libidonya bisa ke arah yang negatif, menghamili orang, menghamili gadis ya, itu daripada ini cari jalan yang halal. Kemudian yang kedua, yaitu faktor-faktor dari pola komunikasi, pola asuh dari keluarga. Maka keluarga-keluarga yang atos, keras, dan galak, terlalu verbal dalam komunikasi dengan anak-anak, dan cenderung ribut, terus di situ menghasilkan anak-anak yang cepat mengenal cinta. Tapi cinta yang berbahaya atau dangerous love. Dan itu biasanya anak-anak yang seperti itu akan cepat mencari kenyamanan, kasih sayang di luar rumah. Dan itu membahayakan. Yang ketiga, yaitu anak-anak yang suasana komunikasi dengan orang tua tidak mulus, tidak bagus, dan sebagainya. Nah, ini anak-anak kita cenderung akan memiliki pacaran yang membahayakan. Nah, ketika orang tua melihat potensi-potensi bahaya dengan anaknya, maka orang tua harus memilih yang lebih aman. Menikahkan anak segera ketika kita melihat pacaran anak-anak kita membahayakan. Padahal mereka belum punya pekerjaan. Pekerjaan nanti bisa didukung, dibimbing orang tuanya. Tetapi menyelamatkan moral mereka, akhlak mereka, seks mereka supaya terarah itu lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, sobat keluarga. Hari ini tentu Anda bahagia ya, Anda sehat, insyaallah. Nah, ini Abi mau bicara tentang hal-hal yang bersifat nikah muda. Gitu kan. Nah, gini, orang tua itu kadang memiliki problem yang pelik menghadapi anak-anaknya. Ada satu contoh. Ini sebuah keluarga, bapak, ibu. Kemudian anaknya umpama 3 atau 4. Tapi bapak ibu ini pola hubungan komunikasinya kurang bagus, kurang berkualitas. Mungkin di sana komunikasi ke anak-anak kurang, perhatian ke istri kurang, apalagi perhatian ke anak-anak juga kurang. Bahkan komunikasinya cenderung verbal ya, kasar, kaku. Nah, ini biasanya akan melahirkan anak-anak yang kurang berkembang. Secara kejiwaan juga kurang berkembang. Maka sekarang yang terbaik, bagaimana kita mengatasi anak-anak kita yang mengalami komunikasi verbal seperti itu. Bagaimana kita mengatasi sebuah keluarga yang mengalami distorsi atau hubungan-hubungan yang rusak. Sehingga ketika itu terjadi keluarga yang pola-pola hubungannya tidak lurus, tidak lugas, kemudian tidak lembut, maka cenderung anak kita akan mengalami namanya yaitu tadi dia kurang berkembang secara mental, dan juga
nanti anak kita itu akan mengalami namanya lebih dini mengenal cinta. Nah, jadi anak-anak kita baru masuk atau lulus SD sudah mulai jatuh cinta dengan lawan jenisnya. Dia mulai banyak curhat, mulai banyak chat dengan kawan-kawan lawan jenisnya. Karena apa? Dia dikungkung dalam keluarga yang kurang berkembang, yang kurang harmonis, yang kurang komunikasinya, sehingga anak-anak cenderung mencari kompensasi di luar, sehingga dia mulai mengenal namanya dangerous love, cinta yang berbahaya. Nah, disinilah anak-anak kita yang kurang kasih sayang tadi, dia mencari kasih sayang di luar, tapi belum saatnya, dan dia belum memiliki arah-arah dan kira-kira aturan-aturan self defense-nya atau pertahanan dirinya belum mampu. Nah, ini akhirnya terjadi namanya pacaran yang akhirnya berbahaya. Ada namanya pernikahan dini. Pernikahan yang sebenarnya belum saatnya, tapi terpaksa dilakukan karena terjadinya accident. Yaitu contohnya hubungan seks lebih dulu, ada kehamilan. Padahal anak-anak ini baru saja selesai dari ABG, ini sudah mengalami seperti itu. Nah, ini biasanya disebabkan oleh keluarga-keluarga yang kurang harmonis tadi. Komunikasi-komunikasi yang verbal, yang tertutup, yang kaku, yang tidak menghargai sebuah perasaan-perasaan, tidak tidak homey, ya, tidak indah di dalam keluarga itu seperti itu. Sehingga menghasilkan anak-anak yang mencari kenyamanan di luar, dan itu akhirnya dia mendapatkan cinta yang berbahaya dan akhirnya menuju pernikahan cepat-cepat kan itu. Oke, berikutnya bagaimana saat orang tua melihat anak gadisnya umpamanya. Anak gadisnya sebenarnya sudah lulus ya. Sudah lulus SMA atau sudah lulus S1. Kemudian dia sudah memiliki cowok. Perhatikan orang tua itu, perhatikan hubungan mereka seperti apa. Apakah mereka calon pasangan yang serasi atau calon pasangan yang tidak serasi. Anda bisa perhatikan gestur dari cowoknya atau anak Anda sendiri, apakah mereka itu sekedar kayak having fun ya, hubungan yang baik aja lah, teman baik, teman mesra aja, tidak lebih dari itu. Nah, Anda harus perhatikan. Kalau memang akhirnya anak-anak ini memang cenderung membahayakan, jadi hubungan mereka membahayakan, cenderung menuju ke arah seks, Anda harus cepat-cepat mengambil inisiatif. Karena yang lebih penting, nikah atau kerja, nikah atau punya pekerjaan. Ketika Anda menghadapi anak Anda yang sudah gawat-gawat ini, lampu kuning kemerah-merahan ini, Anda harus memutuskan menikahkan anak. Itu akan lebih baik. Sekalipun belum bekerja, karena bekerja itu bisa dibimbing sambil jalan ketika anak Anda terlepas dari bahaya seks bebas. Itu kalau kita harus memilih dalam suasana yang mepet tadi. Tetapi yang paling ideal, anak-anak kita arahkan untuk memiliki pekerjaan lebih dulu, memiliki penghasilan lebih dulu. Kemudian mereka sudah punya pasangan, baru diarahkan menikah. Itu lebih baik, lebih siap. Tetapi jika itu terjadi, anak-anak sulit dikendalikan, nyolong-nyolong waktu, nyuri-nyuri waktu, angon waktu, orang tua nggak ada, mereka pada ketemuan berdua, mojok, nggak ada yang tahu, dan akhirnya berbahaya. Maka orang tua kalau melihat seperti ini, ambil, yaitu Anda harus mengikuti
apa itu perintah agama, nikahkan, halalkan dulu. Soal pekerjaan nanti gampang diarahkan. Itu akan lebih penting daripada Anda membuat anak Anda mempermalukan keluarga. Lebih baik Anda ambil sikap segera menikahkan, walaupun dini, kan gitu. Oke, saya kira itu ya. Ini saran dari Abi. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga-keluarga yang selalu terjaga dari persoalan-persoalan yang aneh-aneh, terutama anak-anak kita. Dan anak-anak kita mari kita jadikan mitra-mitra kita yang menyenangkan, anak-anak yang hebat, yang menjadi pelipur lara kita semuanya. Ya, berikutnya seperti biasa, Bukalapak ya. Mudah-mudahan hari-hari ini banyak yang akhirnya meneruskan niat menikah. Jangan menunda. Apalagi yang gagal menikah karena mungkin pasangan Anda ternyata menikah dengan orang lain. Aduh, sakit memang, tapi ingat, wanita tidaknya dia, masih banyak yang lain. Itu aja. Cari lagi, tonton terus YouTube Sobat Keluarga. Anda akan dapat gantinya yang lebih jos, lebih baik ya. Hindari itu putus asa, patah hati. Nah, berikutnya adalah ini kita gadis ini. Gadis cantik ya. Seorang pekerjaannya teller ya. Teller itu tukang bayari duit di bank. Teller bank berarti cantik. Kalau orang sudah dipilih jadi teller berarti cantik ya. Dan usianya juga nggak tua, baru 22. Nah, ini teller bank. Cantik banget ya. Silahkan, ini orang dari Solo ya, Putri Solo. Kemudian yang kedua, gadis lagi ya. Gadis usianya 29. Nah, ini pekerjaan perawat rumah sakit negeri. Nah, kalau perawat juga pasti cantik juga, dan orangnya juga pasti sabar, ngerawat dan sebagainya. Nurse, ini pekerjaan sebagai nurse ya, perawat profesional di sebuah rumah sakit. Nurse itu sekarang gajinya juga sudah bagus ya. Nah, silakan laki-laki yang kira-kira punya level-level pendidikan S1 ya, silakan. Dan Anda juga punya pekerjaan yang mapan, silakan segera WA ke nomor 08778 584 9919. Nah, itu nomor jodoh Anda ya. Nah, berikutnya gadis umur 32 ya, gadis 32. Nah, S1 ini alamatnya di Ambarawa. Silahkan Anda yang menginginkan untuk bekerja. Nah, ini lagi ada yang telepon ini. Yang telepon gadis nih. Nah, gadis umur 35. Katolik. Iya ya Mbak, silakan. Ini kalau saya angkat gimana? Tapi ini gadis 35 Katolik. Kayaknya dia sedang cari cowok ini. Sabar Mbak. Ya, nanti saya bantu. Ini rumahnya adalah di daerah Jalan Magelang, Kricak. Bukan Kicak, Kricak gitu ya. Oke, silahkan bagi yang cowok-cowok silahkan mendekat gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Anda segera dimudahkan jodoh Anda ya. Ini barusan gadis Katolik tadi. Mudah-mudahan ini segera ada yang WA ya, karena banyak sekali ini permintaan-permintaan untuk disambungkan hati ke hati ya. Oke, saya kira itu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan perjalanan menuju pernikahan. Get married. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.